Ketika minuman manis ini datang, para pengawal itu tanpa sadar menghentikan tangan mereka dan melihat ke satu arah. Tapi lihat, seorang wanita dengan temperamen elegan, bangsawan, dan sosok anggun berjalan dengan cepat. Ini sepertinya kakak perempuan Tuan Muda Fu, Nona Fu Jingjing. Nona Fu, dia tampaknya adalah direktur departemen tertentu Kementerian Luar Negeri, dan juga bunga Kementerian Luar Negeri. Nona Fu memiliki temperamen yang mulia dan tubuh yang panas, dia sangat cantik. Wanita di sini tidak lain adalah saudara perempuan Fu Zitao, Fu Jingjing. Direktur Kementerian Luar Negeri saat ini. Dia adalah bunga Kementerian Luar Negeri dan cucu yang paling dicintai dari kakeknya. Anda tahu, kakeknya adalah Menteri Luar Negeri Cina yang terhormat. Saat itu, ketika Huaxia menjadi anggota tetap, kakeknya lah yang mewujudkannya di PBB. Ketika kerajaan Huaxia berhasil, senyum kakeknya menjadi klasik dalam sejarah. Pada saat ini, putri keluarga, Fu Jingjing, hadir, dan secara alami menjadi bintang yang menarik banyak perhatian. Fu Jingjing memiliki wajah yang cantik, temperamen yang mulia dan elegan, sosok yang anggun dan anggun, dengan napas menggoda di sekujur tubuhnya, dan pada saat yang sama, ada sentuhan bangsawan. Meskipun dia mengenakan pakaian profesional semacam itu, kemejanya hampir pecah karena payudaranya yang besar. Mata semua orang yang hadir tertarik oleh Fu Jingjing. Singkatnya, pria mendambakan, wanita iri. Kakak, kenapa kamu di sini? Ketika Fu Zitao melihat saudara perempuannya datang, dia dengan cepat mengeluarkan senyum yang menyenangkan dan melangkah maju untuk berkata. Fu Zitao adalah cucu bungsu dari keluarga Fu, dan dia dapat dianggap sebagai anak kesayangan kakek, tetapi dibandingkan dengan saudara perempuannya, dia bukan apa-apa. Fu Jingjing telah menjadi sarjana sejak dia masih kecil, di usia muda, dia memasuki Kementerian Luar Negeri dan menjadi diplomat yang sangat baik. Saat ini, dia sudah menjadi direktur departemen tertentu di Kementerian Luar Negeri, dan dia diharapkan akan dipromosikan menjadi wakil direktur Departemen Informasi dan menjadi juru bicara Kementerian Luar Negeri China. Jack Ma memandang Fu Jingjing dan bergumam dalam hatinya, kebetulan sekali, jika tebakanku benar, wanita ini adalah direktur Fu Jingjing yang memanggilnya hari ini, dan dialah yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Luo Zixing. Kata-kata, wanita ini benar-benar cantik. Fu Jingjing yang mulia melirik adik laki-lakinya yang kurang sempurna, dan berkata, Xiao Tao, hari ini adalah hari ulang tahunmu, mengapa kamu menindas orang tanpa pandang bulu? Kakak, aku tidak menggertak siapapun. Fu Zitao buru-buru tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ini benar-benar orang ini, saatnya untuk membersihkan. Jika dia bisa datang ke pesta ulang tahunmu, itu berarti orang-orang masih menganggapmu serius. Apa yang kamu lakukan untuk membersihkan orang? Kata Fu Jingjing, masih masuk akal. Kakak, anak itu adalah keturunan liar dari keluarga Xiao. Berdasarkan hubungan antara keluarga Fu kita dan keluarga Xiao, aku harus merawatnya. Fu Zitao berkata dengan tegas. Ledakan. Ketika Fu Jingjing mendengar apa yang dikatakan Fu Zitao, benih liar Xiao, tubuhnya yang halus terkejut, dan dia bertanya, apa yang kamu katakan? Menurutmu apa dia milik keluarga Xiao? Melihat penampilan adiknya yang terkejut, Fu Zitao tidak mengerti apa yang terjadi, jadi dia berkata, kakak, orang yang ingin saya bersihkan adalah keturunan liar dari keluarga Xiao. Apakah ada masalah? Lalu siapa namanya? Fu Jingjing sibuk mengajukan pertanyaan. Nama anak itu adalah Jack Ma. Fu Zitao berkata ringan. Ketika Fu Jingjing mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang halus terkejut lagi, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dan kemudian dia bertanya, di mana tuan mama itu? Ya, itu dia. Fu Zitao menunjuk ke arah Jack Ma, tapi apa yang dia tidak mengerti adalah mengapa saudara perempuannya terlihat seperti itu, dan juga memanggil Jack Ma, tuan. Ketika Fu Jingjing memandang Jack Ma, ekspresinya berubah total. Dia mengenali pria muda di depannya, dan dia adalah Dr. Surgawi Ye, yang coba diundang Kementerian Luar Negeri ke Siam untuk mengobati Raja Siam. Dia telah melihat foto orang ini. Dia adalah Dr. Genius Ma, yang Menteri Wang dari Kementerian Luar Negeri telah menyuruh saya untuk bekerja sama.
Dia masih ingat dengan jelas adegan ketika Menteri Luar Negeri Wang Yifu memperingatkannya di kantornya. Xiao Fu, saya ingin memberi Anda tugas politik, kami ingin mengundang Dr. Jack Ma untuk pergi keluar dan merawat Raja Siam, dan tugas ini, terserah Anda untuk bekerja sama sepenuhnya. Dr. Jenius Ma ini memiliki status khusus. Dia adalah putra terlantar dari keluarga Xiao, tetapi keluhan ini tidak penting. Yang penting adalah Dr. Jenius Ma ini memiliki keterampilan medis yang hebat, dan temperamennya mungkin sedikit aneh. Anda harus mengaturnya dengan baik dan jangan menunggunya. Selama perjalanannya ke Siam, dia diperlakukan di tingkat wakil menteri. Anda harus memperlakukan saya dengan cara yang sama, kan? Dia mengerti. Jika ada kesalahan, saya akan bertanya kepada Anda. Kata-kata Menteri Wang masih samar-samar terngiang di telinga Fu Jingjing. Dia tahu bahwa Jack Ma di depannya sangat penting sehingga dapat mempengaruhi hubungan antara Cina dan Siam. Oleh karena itu, setelah dia mendapat tugas ini, dia mengambil beberapa informasi tentang Jack Ma dan mempelajarinya dengan serius. Pada saat ini, dia tercengang ketika melihat bahwa Dr. Jenius Ma ini ada di sini dan diganggu oleh adik laki-lakinya. Dunia ini terlalu kecil, bukan? Fu Jingjing menatap kosong ke arah Jack Ma, ekspresi Jack Ma suram, dan dia tidak mengatakan apa-apa secara khusus. Mata Fu Jingjing berdeguk, hatinya hancur, dan adik laki-lakinya telah menyinggung perasaannya. Jika dia tidak pergi ke Siam dalam keadaan marah, bukankah misinya akan gagal total? Pada saat itu, masa depannya di Kementerian Luar Negeri akan sepenuhnya berakhir. Memikirkan hal ini, Fu Jingjing benar-benar akan mati karena marah pada adik laki-lakinya, yang memiliki lebih dari cukup kesuksesan. Kakak, kamu sibuk dengan bisnis resmi, jadi pergilah untuk bekerja di bisnis resmi. Spesies liar keluarga Xiao ini diserahkan kepadaku, dan biarkan saudaraku merawatnya. Fu Zito berjalan ke arah adiknya dan berkata, terjebak. Sebelum Fu Zito bisa menyelesaikan kata-katanya, wajahnya ditampar dengan keras. Kemudian, suara Fu Jingjing tiba-tiba terdengar, Fu Zito, tutup mulutmu. Jika kamu berani menghina Tuan Ye lagi, aku akan membunuhmu. Melihat Fu Jingjing tiba-tiba marah, dia menamparkan dirinya sendiri. Fu Zito benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Mengapa adikku tiba-tiba menjadi sangat marah? Pukul dirimu juga. Orang-orang di tempat kejadian juga tercengang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa saudara perempuan Fu Zito memukuli Fu Zito sedemikian besar kepada saudara laki-lakinya? Kakak, bagaimana situasinya? Aku saudaramu tersayang, untuk apa kamu memukuliku? Seru Fu Zito sedih. Fu Jingjing memelototi adik laki-lakinya dengan matanya yang indah, dan berjalan menuju Jack Ma dengan sepatu hak tinggi. Ketika semua orang melihat Fu Jingjing berjalan menuju Jack Ma, mereka tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Apa? Fu Zito juga bingung, apakah kakakku ingin memberi Jack Ma pelajaran? Fu Jingjing berjalan di depan Jack Ma, meremas senyum, dan berkata dengan nada yang sangat hormat, kamu. Dokter, halo, gadis kecil Fu Jingjing, ini pertama kalinya bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Fu Jingjing mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya yang ramping dan ingin berjabat tangan dengan Jack Ma. Melihat adegan ini, orang-orang di tempat kejadian tercengang lagi. Fu Jingjing benar-benar berinisiatif untuk menyapa spesies liar itu, dan dia bahkan mengulurkan tangannya. Perlakuan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan orang biasa. Sejauh yang mereka tahu, bahkan beberapa pejabat di ibu kota, jangan biarkan Fu Jingjing membuat alasan. Melihat adiknya seperti ini, Fu Zito juga terkejut dan tidak mengerti apa yang terjadi. Fu Jingjing mengulurkan tangan persahabatan, berharap untuk berjabat tangan dengan Jack Ma. Tetapi, wajah Jack Ma masih dingin, dan dia tidak mengulurkan tangan sama sekali. Dengan cara ini, Fu Jingjing harus menarik tangannya karena malu, tetapi ekspresinya masih tersenyum. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tercengang lagi, dan berkata pada diri mereka sendiri, orang itu sebenarnya menolak untuk berjabat tangan dengan Fu Jingjing. Fu Jingjing masih tidak marah, apa-apaan ini. Fu Jingjing melihat wajah Jack Ma yang dingin,
dia tahu bahwa Jack Ma marah, dan sepertinya dia harus menjelaskan sesuatu padanya. Jika tidak, Jack Ma akan marah, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Tuan Ye, kami menghubungi pada siang hari, dapatkah Anda memberi wajah gadis kecil itu dan memaafkan rasa tidak hormat adik laki-laki saya kepada Anda? Fu Jingjing berkata dengan tulus. Mendengar komentar Fu Jingjing yang sedikit bersahaja, semua orang tercengang lagi. Fu Jingjing sebenarnya meminta maaf kepada Jack Ma atas nama adiknya. Fu Zito sangat marah sehingga dia berteriak dengan marah, "Kakak, bagaimana kamu bisa meminta maaf kepada orang ini? Berapa umurnya? Kamu diam." Fu Jingjing segera berteriak pada Fu Zito. Setelah Fu Jingjing selesai minum dengan marah, dia masih menatap Jack Ma sambil tersenyum, terlihat sedikit menawan dan bergerak. Namun, Jack Ma tertawa, "Itu adalah senyum sarkastik, mengapa aku harus memberimu wajah ini?" Jack Ma mengucapkan kata-kata ini, menyebabkan pemandangan menjadi sunyi senyap. Bahkan wajah Fu Jingjing mengeras di sana. Dia tidak menyangka bahwa dia meminta maaf kepada pria di depannya dengan cara yang memalukan, tetapi dia benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Dia adalah pangeran standar. Bahkan di ibu kota, dia tidak harus dipermalukan di hadapan keluarga kaya dan bergengsi di ibu kota, tetapi di hadapan putra keluarga Xiao yang ditinggalkan ini, dia berkompromi. Hanya saja anak terlantar ini sama sekali tidak menjual wajahnya. "Sial, kamu berani berbicara dengan saudara perempuanku seperti itu, kamu sedang mencari kematian." Fu Zito meraung, dia hendak menyapa seseorang dan naik untuk menghajar Jack Ma. Namun, Fu Jingjing menghentikannya, "Xiao Tao, hentikan aku. Kakak, bisakah kamu menanggung ini? Anak ini pikir dia siapa?" kata Fu Zito dengan marah. "Aku menyuruhmu diam." Fu Jingjing berteriak marah pada adiknya. "Saya." Fu Zito harus tutup mulut. Fu Jingjing memandang Jack Ma, memaksakan senyum, dan berkata, "Dokter Ma, saya tahu Anda membutuhkan saya untuk menjelaskannya kepada Anda." Setelah mengatakan ini, Fu Jingjing memandang Fu Zito dan berkata, "Xiao Tao, kemarilah." "Kakak, ada apa? Apakah kamu akan memberinya pelajaran?" Fu Zito bertanya dengan tergesa-gesa. Fu Jingjing berkata, "Xiao Tao, minta maaf kepada Dokter Ma." Begitu Fu Jingjing mengucapkan kata-kata ini, semua orang di tempat kejadian terkejut lagi. Fu Jingjing meminta Fu Zito untuk meminta maaf kepada Jack Ma. Ini. Mereka pikir itu luar biasa. Xiao Jun dan pacarnya Hu Mingnan juga terkejut, tidak mengerti mengapa Fu Jingjing melakukan ini. Wajah Xiao Yu juga penuh kebingungan, dan dia bertanya-tanya mengapa Fu Jingjing ini begitu ke arah Jack Ma. Mungkinkah dia juga menyukai Dokter Ma? "Kakak, kamu gila. Kamu memintaku untuk meminta maaf kepada ras liar ini. Kenapa dia? Berapa umurnya?" teriak Fu Zito dengan marah. "Xiao Tao, jika kamu tidak ingin dipukuli sampai mati oleh kakek, maka kamu minta maaf," kata Fu Jingjing dengan suara yang dalam. Ketika Fu Jingjing menyebut kakeknya, tubuhnya tiba-tiba bergetar. "Anda tahu, kakak perempuan saya jarang menggunakan kakeknya untuk menindasnya, tetapi saat ini, kakak perempuannya menyebutkan kakeknya, yang berarti bahwa Ye yang bermarga ini mungkin tidak sesederhana spesies liar dari keluarga Xiao. Xiao Tao, minta maaf kepada Dokter Ma." Fu Jingjing berteriak dengan suara yang dalam. Fu Zito memutar matanya, menahan napas, mengertakkan gigi, dan berkata, "Oke, saya minta maaf." Fu Zito harus menggigit peluru, berjalan di depan Jack Ma, dan mengucapkan 3 kata dengan santai, "Maaf." Melihat plotnya berbelok tajam, Fu Zito benar-benar meminta maaf kepada Jack Ma, yang membuat para penonton di tempat kejadian tidak dapat berbalik. Bagaimana situasinya? Bukankah ini bermarga Ma, putra terlantar dari keluarga Xiao? Bagaimana dia bisa membuat Fu Jingjing begitu cemburu, atau bahkan menyenangkan? Fu Zito penuh dengan keluhan, dia tidak mengerti mengapa saudara perempuannya memintanya untuk meminta maaf kepada orang ini. Tetapi di bawah tekanan saudara perempuannya, dia harus meminta maaf kepada Jack Ma. "Dokter Ma, ketika Anda melihat adik laki-laki Anda, saya minta maaf untuk Anda. Jika tidak, Anda bisa tenang."
Fu Jingjing memandang Jack Ma, berkata dengan senyum di wajahnya yang tampan dan bergerak. Namun, ekspresi Jack Ma masih dingin, seolah-olah dia tidak mendengar suara Fu Jingjing sama sekali. Melihat Jack Ma seperti ini, Fu Jingjing tahu bahwa Jack Ma belum tenang. Fu Zitao berkata dengan kebencian, "Kakak, orang ini hanya jenis liar di keluarga Xiao, mengapa kamu harus memperlakukannya seperti ini?" "Xiao Tao, diam!" Fu Jingjing berteriak marah pada adiknya, lalu menatap Jack Ma dan berkata, "Dokter Ma, katakan saja padaku, apa yang bisa aku lakukan untuk menenangkanmu?" Jack Ma berkata, "Biarkan saudaramu berlutut dan minta maaf padaku." Wah! Begitu Jack Ma mengucapkan kata-kata ini, itu seperti petir, menghantam kepala penonton. Orang ini, dia benar-benar meminta Fu Zitao untuk berlutut dan meminta maaf padanya. Bagaimana dia bisa? Tidak hanya semua orang terkejut, tetapi bahkan wajah cantik Fu Jingjing membeku, dia tidak menyangka bahwa Jack Ma akan membuat saudaranya berlutut dan meminta maaf. Di antara mereka, yang paling marah adalah Fu Zitao. Dia bahkan tidak menyangka bahwa putra terlantar dari keluarga Xiao di depannya benar-benar akan membiarkannya Fu Zitao berlutut dan meminta maaf. Pikirkan orang seperti apa Fu Zitao itu. Itu adalah putra keluarga Fu yang bermartabat. Orang ini, untuk mengatakannya, hanya mencari kematian. Xiao Jun, yang berdiri di samping, bergumam, "Kamu pikir kamu siapa, dan meminta Tuan Fu untuk berlutut dan meminta maaf kepadamu?" Mata Hu Mingnan berputar, dan dia memelototi Jack Ma dan berkata, "Jack Ma, apa kamu? Kamu berani meminta Tuan Fu untuk meminta maaf kepadamu? Jangan berpikir bahwa Nona Fu mudah diajak bicara. Jika kamu mengatakannya beberapa kata lembut untukmu, kamu akan merasa kamu sangat sombong." Hu Mingnan mengambil kesempatan untuk berdiri dan menuduh Jack Ma untuk menyenangkan Fu Zitao. Jack Ma hanya meliriknya dengan ringan, dan ada jejak penghinaan di matanya. Segera, matanya beralih ke Fu Jingjing lagi, dan dia berkata, "Nona Fu, jika Anda tidak ingin saudara Anda berlutut dan meminta maaf kepada saya, maka saya akan pergi. Xiao Yu, ayo pergi." Karena itu, Jack Ma menyapa Xiao Yu untuk pergi. "Oke." Xiao Yu tampak terkejut, tetapi dia menanggapi dengan patuh dan berjalan keluar bersama Jack Ma. Melihat kepergian Jack Ma, ekspresi Fu Jingjing berubah. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa memberikan penjelasan kepada Jack Ma hari ini, Jack Ma mungkin tidak akan pergi untuk merawat ratu. Maka misinya telah gagal. Melihat Jack Ma pergi seperti ini, Fu Zitao merasa tidak mau, dia ingin berurusan dengannya, tetapi karena saudara perempuannya ada di sini, dia tidak berani. Ketika Jack Ma dan Xiao Yu berjalan keluar dari jarak 7 atau 8 langkah, mereka tiba-tiba mendengar suara Fu Jingjing, "Dokter Ma, tolong berhenti." Jack Ma berhenti, berbalik untuk menatapnya, dan berkata, "Nona Fu, apakah ada hal lain yang ingin dikatakan?" Wajah rumit Fu Jingjing meremas senyum dan berkata, "Dokter Ma benar, karena adik laki-lakinya yang menyinggung Dokter Ma, dia harus berlutut dan meminta maaf untuk Dokter Ma." Xiao Tao, berlutut dan beri Dokter Ma minta maaf. Wah! Kata-kata Fu Jingjing memicu penonton lagi. Fu Jingjing sebenarnya meminta adiknya untuk berlutut dan meminta maaf kepada Jack Ma. Anda tahu, putra bangsawan di lingkaran atas ibu kota, yang paling mereka sukai adalah wajah. Sekarang, di depan begitu banyak orang, untuk meminta Fu Zitao berlutut dan meminta maaf atas putra terlantar dari keluarga Xiao, ini sungguh memalukan. Wajah Fu Zitao juga tenggelam secara ekstrim. Dia tidak menyangka bahwa saudara perempuannya benar-benar membuatnya berlutut. Di depan banyak orang. Xiao Jun dan Hu Mingnan bahkan lebih heran, dan berkata pada diri mereka sendiri, apa yang terjadi di sini? Nona Fu, bagaimana Anda bisa membiarkan saudara Anda berlutut dan meminta maaf kepada orang ini? Xiao Yu juga menatap Jack Ma dengan ekspresi terkejut, dia tidak mengerti mengapa Fu Jingjing terus berkompromi dengan Jack Ma. "Kakak, kamu gila. Di depan begitu banyak orang, kamu memintaku untuk berlutut dan meminta maaf kepada orang ini. Kamu ingin aku berlutut dan bermimpi." Meskipun Fu Zitao sangat takut pada adiknya, dia masih sedikit marah, dia berteriak dengan marah, berbalik dan berjalan keluar. "Xiao Tao, berhenti untukku."
Fu Jingjing meneriaki adik laki-lakinya, tetapi Fu Zitao berwajah dingin dan tidak bermaksud berhenti sama sekali. Wajah Fu Jingjing jelek, dan dia juga tahu bahwa sangat memalukan bagi kakaknya untuk berlutut di depan begitu banyak orang. Namun, jika adiknya tidak berlutut, maka Jack Ma tidak akan pernah pergi ke Siam lagi. Maka misi Anda gagal total. Fu Jingjing memanggil nama Fu Zitao, tetapi Fu Zitao tidak menoleh sama sekali, dan berkata dengan marah, "Saudari, saya tidak tahu ekstasi apa yang telah Anda minum, tetapi Anda terus berkompromi dengan orang ini. Lepaskan. Lewati orang ini." Setelah mengatakan ini, Fu Zitao hendak pergi dengan marah, tetapi ketika dia tiba di pintu, suara centil seorang gadis muda masuk. "Fu Zitao, saya menyarankan Anda untuk berlutut di hadapan Dewa Dokter Ma sekarang dan minta maaf." Ketika teriakan centil ini masuk, semua orang yang hadir terkejut lagi. Wanita lain datang dan meminta Fu Zitao untuk berlutut dan meminta maaf. Tubuh Fu Zitao sedikit gemetar ketika mendengar teriakan centil itu, karena dia sudah mendengar siapa pemilik suara itu. Suara centil gadis itu jatuh, dan dia melihat seorang gadis cantik dengan gaun putih berjalan masuk. Ketika semua orang melihat gadis ini, mereka semua berteriak keras. "Ya Tuhan! Gadis ini, dia tampaknya adalah Xiao Yifan, wanita muda tertua dari keluarga Xiao." "Ya, itu benar, itu dia. Omong-omong, Nona Xiao sangat cantik. Saya merasa sebagus Nona Long." "Nona Xiao, bukankah dia sepupu dari putra terlantar dari keluarga Xiao?" Seseorang bertanya dengan curiga. Sepupu itu kentut. Orang itu telah dikeluarkan dari keluarga Xiao, dan dia tidak dianggap sebagai keluarga Xiao. Hanya saja itu membuat orang merasa aneh, bagaimana mungkin Fu Zitao berlutut dan meminta maaf kepada putra terlantar dari keluarga Xiao, Nona Xiao. Sementara semua orang membicarakannya, Xiao Yifan berjalan dengan anggun. Xiao Yifan tampan dan tampan, tapi dia sangat rendah hati. Setelah lulus dari universitas, dia pergi ke Jianghai sendirian dan menjadi pekerja magang di sebuah rumah sakit di Jianghai. Bahkan jika keluarga ingin membantunya memindahkannya kembali ke rumah sakit terbaik di ibu kota, dia ditolak olehnya. Dia pernah berkata bahwa dia harus mengandalkan usahanya sendiri untuk menciptakan dunia. Jack Ma mengerutkan kening ketika dia melihat Xiao Yifan, dia tidak menyangka bahwa sepupunya, Xiao Yifan, juga ada di sini. Salah satunya adalah anak keluarga Xiao yang asli. Salah satunya adalah anak dari keluarga Xiao yang dikeluarkan dari keluarga Xiao. Keduanya bertemu, tetapi itu membangkitkan lamunan semua orang. Begitu Xiao Yifan masuk, Mei Mu pertama-tama melirik ke arah Jack Ma, tetapi dia tidak berbicara dengan Jack Ma, tetapi Mei Mu mengunci Fu Zitao dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Fu Zitao, sekarang, segera Dokter Ma berlutut. Dan minta maaf." Wajah Fu Zitao sangat jelek. Alasan mengapa dia ingin membersihkan Jack Ma sebenarnya adalah untuk membantu keluarga Xiao maju. Dan sekarang, keturunan dari 8 klasik keluarga Xiao benar-benar ingin dia berlutut dan meminta maaf kepada putra terlantar dari keluarga Xiao. Ini benar-benar keterlaluan. "Yifan, bagaimana situasinya? Anak itu adalah anak terlantar dari keluarga Xiao. Aku membersihkannya untuk menghasilkan kekayaan bagi keluarga Xiao. Bagaimana kamu bisa membiarkanku berlutut dan meminta maaf padanya?" Fu Zitao bertanya. "Ya, ini juga kebingungan semua orang yang hadir. Dikatakan bahwa Jack Ma adalah putra terlantar dari keluarga Xiao, ras liar. Dia juga membuat keributan besar di pesta ulang tahun lelaki tua Xiao, dan memberi lelaki tua itu sebuah guci. Biasanya, ini adalah musuh bebuyutan keluarga Xiao. Nah sekarang, wanita asli dari keluarga Xiao keluar dan benar-benar ingin membela putra terlantar ini, dan semua orang bingung." Fu Jingjing juga bingung, dan menatap Xiao Yifan dengan mata bingung. Xiao Yifan menatap Fu Zitao dengan mata dingin dan berkata, "Karena, dia adalah saudaraku. Dia memiliki darah keluarga Xiaoku yang mengalir di tubuhnya, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menggertak keluarga Xiaoku." Ledakan. Kata-kata Xiao Yifan menghantam kepala Fu Zitao seperti petir. Ia tinggal. Semua orang tinggal. Bukankah dia mengatakan bahwa Ye yang bermarga ini adalah putra terlantar dari keluarga Xiao? Tapi kenapa, Xiao Yifan masih mengatakan itu?
Jack Ma mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yifan. Xiao Yifan mengatakan ini di depan semua orang, ini dengan sengaja menunjukkan kebaikannya. Tapi apakah Anda membutuhkannya? Jack Ma mencibir di sudut mulutnya, dan segera berkata, Xiao Yifan, kamu salah, aku bukan saudaramu, dan aku bukan keluarga Xiao. Nama keluargaku Ye, dan namaku Jack Ma. Ketika Xiao Yifan mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang halus sedikit bergetar, tetapi dia masih menatap Jack Ma dengan mata terbakar dan berkata, aku tidak peduli apakah kamu mengenali keluarga Xiao atau tidak, tetapi kamu adalah saudaraku, itu benar. Jack Ma terlalu malas untuk memperjuangkan apapun. Dia hanya merasa kesal. Yifan, kamu gila. Kamu mengatakan ini, apakah kamu tahu apa yang akan dipikirkan Tuan Xiao? Apa yang akan Ling Zun pikirkan? Fu Zito memandang Xiao Yifan dan berkata, hehe, kita tidak perlu khawatir tentang urusan keluarga kita. Fu Zito, saya hanya akan memberi Anda 5 detik terakhir. Terserah Anda untuk berlutut atau tidak. Xiao Yifan menghitung mundur secara langsung, 5, 4, 3. Xiao Yifan, kamu terlalu banyak menipu orang. Fu Zito memelototi Xiao Yifan dan berteriak. Xiao Yifan mencibir, meskipun dia biasanya orang yang rendah hati, tetapi ketika dia kembali ke keadaan wanita tertua dari keluarga bangsawan, auranya mencengangkan. Keluarga Xiaoku, hanya menggertakmu, jadi apa? Xiao Yifan menatap Fu Zito dan berkata dengan bangga. Anda. Fu Zito sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Waktunya habis, sepertinya kamu tidak ingin berlutut lagi. Xiao Yifan menatap Fu Zito dan mencibir ringan. Wajah Fu Zito pucat pasi, dia menggertakkan giginya erat-erat, dan berkata, oke, aku akan berlutut. Fu Zito tahu beratnya keluarga Xiao, jika dia tidak berlutut, jangan melihat kunci rendah Xiao Yifan, tetapi jika dia menggunakan sedikit kekuatan, dia tidak tahan, jadi dia menyerah. Ketika semua orang mendengar bahwa Fu Zito telah menyerah, mereka semua tercengang. Fu Zito, orang yang begitu sombong, sebenarnya ditindas oleh keluarga bangsawan Xiao Yifan dan menyerah. Fu Zito sangat marah sehingga dia akan meledak. Dia berjalan di depan Jack Ma dan hendak berlutut, tapi Jack Ma tiba-tiba berkata, tidak perlu berlutut. Mendengar kata-kata Jack Ma, tubuh halus Xiao Yifan sedikit gemetar, dan dia menatap Jack Ma dengan ekspresi terkejut. Saudaraku, dia harus berlutut dan meminta maaf padamu. Xiao Yifan menatap Jack Ma dan berkata. Jack Ma menatapnya dan berkata dengan ringan, dia harus berlutut untukku, tapi aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku maju. Kakak. Jangan panggil aku kakak, aku hanya anak terlantar dari keluarga Xiao. Jack Ma berkata dengan sikap mencela diri sendiri, lalu menatap Xiao Yu dan berkata, Xiao Yu, ayo pergi. Baik. Xiao Yu benar-benar tercengang oleh seluk-beluk di depannya. Tapi dia masih dengan patuh mengikuti Jack Ma keluar dari aula pesta. Xiao Yifan menatap kosong ke punggung Jack Ma, wajahnya penuh kerumitan. Dia bergumam dalam hatinya, sepupu, apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa berpura-pura mengucapkan selamat tinggal padaku? Tapi aku tidak ingin menjadi musuh denganmu. Fu Zito tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Untungnya, dia tidak berlutut. Kalau tidak, wajahnya akan terlempar ke seluruh ibu kota. Fu Zito sangat marah, dia menatap Xiao Yifan, mendengus ringan, dan melangkah pergi. Fu Jingjing berjalan ke sisi Xiao Yifan dan bertanya-tanya, Yifan, siapa yang memintamu melakukan ini? Xiao Yifan memandang Fu Jingjing, dan berkata dengan hormat, tidak ada yang menyuruhku melakukan ini. Fu Jingjing berkata, Yifan, jika kamu melakukan ini, jika keluargamu tahu, itu akan membuat mereka tidak bahagia. Xiao Yifan berkata dengan tegas, Saudari Jingjing, keluhan mereka dalam kehidupan mereka sebelumnya tidak dapat melibatkan saya. Saudara Jack Ma, saya setuju. Tubuh halus Fu Jingjing bergetar, dan dia menatap kosong pada wanita tertua dari keluarga bangsawan super di depannya, menunjukkan sedikit kekaguman, Yifan, saudari mengagumimu. Xiao Yifan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, sayangnya, dia tidak akan pernah bisa berdamai dengan keluarga Xiao saya. Fu Jingjing juga menghela nafas. Dia sebenarnya sudah memahami hubungan antara Jack Ma dan keluarga Xiao.
Namun, Kementerian Luar Negeri yang diwakilinya sangat membutuhkan Jack Ma untuk mewakili Kementerian Luar Negeri dan pergi ke Siam untuk merawat ratu. Adapun keluhan antara Jack Ma dan keluarga Xiao, apa yang bisa dia lakukan? Jack Ma dan Xiao Yu meninggalkan hotel. Suasana hati Jack Ma sangat rumit. Dia kesal dengan kemunculan Xiao Yifan yang tiba-tiba, membela dirinya sendiri di depan semua orang, dan mengatakan bahwa dia milik keluarga Xiao. Dia tidak mau menerima ranting zaitun yang diperpanjang Xiao Yifan, dan dia juga tidak akan menerimanya. Hubungan antara dia dan keluarga Xiao benar-benar tidak dapat didamaikan. Xiao Yu menatap kosong ke arah Jack Ma, dia tidak tahu hubungan antara Jack Ma dan keluarga Xiao sebelumnya. Tapi sekarang, dia tahu. Xiao Yu merasa tidak enak pada Jack Ma. Dia tidak tahu mengapa Jack Ma dikeluarkan dari keluarga Xiao dan menjadi anak terlantar dari keluarga Xiao. Tetapi dia tahu bahwa pasti sangat sulit bagi seorang tuan muda untuk dikeluarkan dari keluarga. Dokter Ma, saya minta maaf. Tiba-tiba, Xiao Yu menatap Jack Ma dan berkata dengan nada meminta maaf. Hah? Kenapa kamu minta maaf? Jack Ma memandang Xiao Yu dan bertanya-tanya. Jika aku tidak membawamu ke pesta ini, apa yang baru saja terjadi tidak akan terjadi, kata Xiao Yu meminta maaf. Jack Ma tersenyum dan berkata, Xiao Yu, itu bukan salahmu. Orang-orang yang membencimu, bukan kamu. Xiao Yu mengangguk lemah, dan kemudian berkata dengan antisipasi, Dokter Ma, saya tahu Anda sedang dalam suasana hati yang buruk, jika tidak, Anda bisa pulang dengan saya, dan saya akan memasak beberapa hidangan untuk Anda makan. Melihat ekspresi Xiao Yu yang penuh antisipasi, Jack Ma tidak tahan untuk menolak, dan berkata, ini. Oh, ayo pergi, sebentar lagi gelap, kamu tidak makan di sana sekarang, aku akan memasak beberapa hidangan kampung halaman untuk kamu coba. Xiao Yu mengedipkan matanya untuk mengantisipasi. Jack Ma adalah orang yang makan lembut dan tidak keras. Ketika dia melihat Xiao Yu memohon padanya, dia mengangguk dan setuju, tidak apa-apa, lalu pergi dan cicipi keahlianmu. Oke. Xiao Yu segera tersenyum senang dan berkata, Dokter Ma, ayo cepat kembali. Jack Ma mengangguk sebagai jawaban. Xiao Yu naik taksi dengan tergesa-gesa. Ketika Xiao Yu naik taksi, Jack Ma tiba-tiba berkata, Xiao Yu, terima kasih. Hah? Dokter Ma, kenapa kamu tiba-tiba berterima kasih padaku? Xiao Yu bertanya dengan bingung. Di aula tadi, semua orang mengejekku, hanya kamu yang melindungiku, tentu saja aku harus berterima kasih. Jack Ma tersenyum. Oh, kenapa kamu membicarakan ini? Kami adalah teman, bukankah aku harus melakukannya? Xiao Yu berkata sambil tersenyum, jika, suatu hari, aku juga diganggu oleh orang lain, kamu pasti akan melindungiku, kan? Tentu saja. Jack Ma mengangguk. Hihi, hanya itu yang diperlukan. Xiao Yu tersenyum senang dan naik taksi. Setelah itu, Jack Ma dan Xiao Yu masuk ke mobil dan langsung pergi ke rumah sewa Xiao Yu. Di lokasi yang tidak jauh, Fu Zito menyaksikan Jack Ma dan Xiao Yu masuk ke mobil dan pergi, matanya gelap dan suram. Ketika Jack Ma dan Xiao Yu mengambil mobil dan hendak tiba di rumah Xiao Yu, ponsel Jack Ma berdering. Ketika Jack Ma melihat bahwa ide penelepon adalah Fu Jingjing, seringai muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia menjawab saluran, Nona Fu. Dokter Ma, adik laki-laki itu telah banyak tersinggung, dan saya harap Anda memaafkan saya tentang pergi ke Siam besok untuk merawat Ratu Siam. Yang paling ditakuti Fu Jingjing adalah Jack Ma tidak mau pergi karena dia marah pada adiknya, dan dia akan habis. Jack Ma berkata dengan ringan, Nona Fu, jangan khawatir, 1 yard adalah 1 yard, dan jadwal besok akan tetap sama. Oke. Dokter Ma memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebenaran, yang membuatku kagum. Fu Jingjing segera berkata dengan penuh semangat. Itu, Dokter Ma. Saya akan mengirimkan rencana perjalanan ke WeChat Anda. Baris. Dokter Ma, jika Anda punya waktu, saya ingin mengundang Anda makan, kata Fu Jingjing lagi. Tidak punya waktu. Jack Ma menolak dengan dingin. Fu Jingjing terdiam dan berkata, oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Apakah kamu akan menginap di hotel yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri kita malam ini?
Tidak, aku akan mengaturnya sendiri dan menutup telepon. Jack Ma berkata ringan. Baik. Jack Ma dan Fu Jingjing mengakhiri panggilan. Xiao Yu mungkin bisa mendengar bahwa Jack Ma sedang berbicara di telepon dengan Fu Jingjing, jadi dia bertanya-tanya, Dokter Ma, saya sangat terkejut bahwa Nona Fu tampaknya takut pada Anda dan telah berkompromi dengan Anda. Jack Ma berkata dengan seringai di sudut mulutnya, dia takut aku akan menjemputmu. Pilih. Pilih apa? Xiao Yu bertanya-tanya. Tidak ada apa-apa. Jack Ma tidak ingin mengatakan lebih banyak lagi, lebih baik tidak membicarakan rahasia memperlakukan Ratu Siam. Melihat bahwa Jack Ma tidak ingin mengatakan apa-apa, Xiao Yu tidak bertanya lagi. Selanjutnya, dia berpikir tentang apa yang harus dimasak untuk Jack Ma. Selain itu, dia memiliki rencana yang berani di dalam hatinya. Memikirkan rencana ini, pipinya tiba-tiba memerah. Di ibu kota, sebuah rumah tua, dalam satu ruangan. Kim Kyong ada di telepon. Setelah menutup telepon, ada sedikit nada main-main di sudut mulutnya, dan dia bergumam, Jack Ma, semoga perjalananmu lancar ke Siam. Di ibu kota, keluarga Xiao dari keluarga bangsawan, di sebuah ruangan. Di depan Xiao Yunfeng, kepala keluarga Xiao, berdiri seorang wanita berusia 28 atau 9 tahun. Wanita ini memiliki temperamen yang mulia, sosok yang montok, dan menawan. Wajahnya agak mirip dengan Xiao Yunfeng. Namun, di antara alisnya, ada aura bermartabat yang membuat orang tidak berani memandangnya. Wanita ini tidak lain adalah putri sulung Xiao Yunfeng, Xiao Yiqiu. Xiao Yiqiu menikah 2 tahun lalu. Suaminya adalah generasi ketiga. Meskipun dia baru berusia 30 tahun, dia sudah menjadi pemimpin penting di departemen penting. Dan Xiao Yiqiu sendiri juga seorang eksekutif senior sebuah perusahaan milik negara. Pada hari ulang tahun kakeknya, dia tidak kembali karena dia sedang menghadiri konferensi kelas atas di Eropa. Kali ini, dia kembali mengunjungi kakek dan ayahnya. Pada saat ini, ayahnya, Xiao Yunfeng, memberitahunya tentang Jack Ma. Ketika Xiao Yiqiu mendengar kata-kata ayahnya, rasa dingin melintas di matanya yang dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Ayah, Jack Ma tidak bisa tinggal. Mendengar kata-kata putrinya, Xiao Yunfeng sangat terhibur, dia mengangguk dan berkata, ya, anak ini adalah bom waktu dan tidak dapat disimpan. Hanya saja anak ini memiliki beberapa trik, dan tidak mudah untuk membunuhnya. Mata Xiao Yiqiu berkedip karena kedinginan, dan dia merenung sejenak dan berkata, kalau begitu, apakah kamu ingin putrimu mengambil tindakan? Xiao Yunfeng memandang putrinya, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya sudah mengirim bidak catur ke Jianghai. Bagian. Xiao Yiqiu terkejut. Ya, bidak catur. Siapa ini? Phoenix Batu. Xiao Yiqiu mendengar kata-kata itu, dengan sedikit keraguan di wajahnya yang cantik, ayah, sejauh yang saya tahu, si Feng Huang ini hanyalah orang biasa. Putri, tidakkah kamu tahu bahwa ketika orang biasa menyimpan kebencian, dia akan melakukan sesuatu yang mengejutkan? Xiao Yunfeng berkata dengan penuh arti. Ketika Xiao Yiqiu mendengar kata-kata itu, dia mengangguk setuju. Aku percaya karya ini tidak akan mengecewakanku. Xiao Yunfeng bergumam. Xiao Yiqiu mengangguk ringan. Ketika Xiao Yunfeng mengatakan ini, dia tiba-tiba menghela nafas pelan, terlihat sedikit melankolis. Ayah, kenapa kamu tiba-tiba menghela nafas? Xiao Yiqiu bertanya dengan curiga. Aku menghela nafas karena adik laki-laki dan perempuanmu yang tidak memuaskan. Terutama adik laki-lakimu. Xiao Yunfeng berkata dengan sedikit tertekan. Xiao Yiqiu secara alami tahu betul tentang adik laki-laki dan perempuannya. Adik laki-lakinya Xiao Longxuan, yang dikenal sebagai Tuan Wen, di ibu kota, dapat digambarkan sebagai ahli catur, kaligrafi, dan melukis, dan cukup terkenal. Hanya saja adik laki-laki ini memiliki kelemahan yang sangat besar, dia memiliki karakter yang terlalu lembut, dan dia tidak terlalu peduli dengan urusan keluarga, juga tidak memiliki ambisi. Ayah saya berulang kali mengajari adik laki-lakinya bahwa dia berharap dia akan melawan amarah dan kekhawatirannya tentang urusan keluarga, tetapi dia merespons di permukaan, tetapi dia masih menempuh jalannya sendiri. Hal ini membuat ayahnya sangat khawatir,
dan juga membuat Xiao Yiqiu sangat khawatir. Dengan saudaranya seperti ini, dapatkah dia mendukung keluarga Xiao? Adapun adikku Xiao Yifan, apalagi? Adik perempuan ini, yang rendah hati dalam hidupnya, tidak pernah menganggap dirinya sebagai wanita tertua. Dia diterima di universitas dan pergi ke tempat lain. Kemudian, dia magang di sebuah kota kecil di selatan. Melihat penampilan ayahnya yang khawatir, Xiao Yiqiu berkata dengan lega, "Ayah, kamu tidak perlu khawatir, Long Xuan masih sangat pintar. Dia punya otak, saya akui, tetapi dia acuh tak acuh terhadap urusan keluarga, dan dia ragu-ragu dan bimbang dalam melakukan sesuatu, yang membuat ayah saya khawatir. Seiring ayah saya semakin tua, bisnis besar keluarga ini akan diserahkan kepadanya cepat atau lambat, tetapi bagaimana saya bisa yakin bahwa dia seperti ini?" Xiao Yunfeng berkata bahwa dia membenci putranya. Xiao Yunfeng melanjutkan, "Yiqiu, misalnya, dalam sikapmu terhadap Jack Ma, kamu memiliki pikiran yang sama dengan ayahmu. Dan adik laki-lakimu, bahkan membawa lelaki tua itu untuk mencubitku dan membujukku untuk tidak menyentuh Jack Ma.